لله رب العالمين الذي رزقنا بقدوم رمضان الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Subhanahu wa taala fi Al-Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shallallahu alaihi. Ada kebiasaan ibadah Rasulullah terutama dalam bulan Ramadan, frekuensi ibadahnya cenderung terus meningkat. Sudah di 10 pertengahan, karena kata Rasulullah Ramadan itu dibagi 3 fase. 10 yang awal itu rahmat, sudah kita lalui, selesai. Sekarang kita berada di 10 pertengahan. Itu disebut dengan maghfirah. Apa arti maghfirah? Keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, 10 yang terakhir adalah itu minan, dibebaskan kita dari api neraka. Jadi di 10 yang awal pelan, lalu lebih kencang, nanti baru kencang lagi. Jadi kalau di 10 awal 3 besar, 10 pertengahan 3 2, nanti yang 10 yang akhir 4. Kita kan awaita igo pun kan, ya. Jadi kayak igo attack. Ayat yang kami bacakan tadi di awal terdapat surah Al-Imran ayat 144 kalau tidak salah. Allah menyuruh wasari'u ila maghfiratin. Kita disuruh untuk berlomba-lomba. Apa kita disuruh berlomba-lomba? Ila maghfiratin, untuk mencapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah obral keampunan dalam bulan suci Ramadan. Geobral. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap malam Ramadan Allah turunkan keampunan itu alfin. Apa arti alfin? 1 juta keampunan. Nyawa anda beri si Buddha. 1 juta keampunan itu diturunkan Allah setiap malam Ramadan. Diobral gratis. Minta bagikan ada jadi kayaknya nih makan siang gratis. Jadi apa? Ya. Ini bukan gratis, obral. Allah obral keampunan setiap malam dengan 1 juta keampunan. Pertanyaannya adalah, apa kita masuk dalam 1 juta itu? Naruh teno. Karena kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang yang tidak akan pernah mendapat keampunan meskipun 1 juta keampunan diturunkan oleh Allah setiap malam Ramadan. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ilmu kuliah tapi tidak kuliah. Duduk di kopi dari bengong sampai bengong. Cewek loh. Tapi nggak ada di sini. Ya, kirim WA tak tambahan. Ketika
seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka keampunan itu tidak pernah ia dapatkan. Yang kedua adalah orang yang senantiasa memutuskan silaturahim, la yadkhuluna jannah, diulang oleh Allah, diulang oleh Rasulullah 3 kali, tidak pernah akan masuk surga, tidak pernah akan masuk surga. Khatir rahim, orang yang memutuskan silaturahim, gara-gara tak saka putus hubungan dengan keluarga. Kalau putus hubungan dengan jamak jin, dengan keluarga, masalah sengketa tanah dengan tetangga, mereka dingainan dituntut, tapi tidak tegur-tegur. Dan yang terakhir, yang tidak pernah akan mendapat keampunan meskipun Allah turunkan 1 juta keampunan setiap malam Ramadan, adalah orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Turun ibadah, bloknya maksiat. Orang mengaji, tapi dia menggunjing, dia berbuat maksiat. Nah, sebab itu jamaah sekalian, itu orang-orang yang tidak pernah akan mendapat keampunan, dan kita diminta untuk berlomba untuk mencapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lain, fastabiqul khairat, kan sering kita baca-baca, berlombalah untuk mencapai khairat, kebaikan. Khairat itu plural, jamak. Tapi apa kebaikan itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita disuruh untuk berlomba-lomba, terutama dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita mendapatkan khairat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh berlomba-lomba. Dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan falyatanafasil mutanafisun. Untuk mencapai kebaikan harus bersaing, harus berlomba. Jemaah sekalian, ketika peperangan Tabuk dikumandangkan oleh Rasulullah, peperangan Tabuk itu sangat dahsyat, jauh dari kota Madinah, 50 derajat Celcius. Nyatanya kan suku singkat, tapi masih 30 pun belum sampai. Logistik tidak ada. Akhirnya Rasulullah naik ke mimbar, siapa yang memberi pertolongan untuk peperangan Tabuk, maka dia akan masuk surga. Akhirnya jemaah sekalian, berlomba-lomba. Abu Bakar memberikan semua hartanya. Ku yang tinggal itu tanya oleh Rasulullah. Yang tinggal adalah Allah dan Rasulnya. Berikutnya Umar bin Khattab. Pada untuk yang tinggal setengah mungkin, masih ada setengah lagi Rasulullah. Dan jamaah sekalian, ketika wafat Umar bin Khattab, dia sudah mewasiatkan 1/3 dari hartanya itu untuk kemaslahatan umum. Berapa kira-kira 1/3 harta yang disumbangkan oleh Umar bin Khattab? Kalau dirupiahkan hampir 500 miliar. Jadi ketika ada khairat, kebaikan, jamaah sekalian, berlomba-lomba para sahabat Rasulullah untuk menyedekahkan. Suatu ketika Rasulullah ditanya, kapankah waktu yang lebih afdal kita bersedekah? Dalam bulan suci Ramadan. Rupanya jamaah sekalian, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan dermawan Rasulullah itu ketika bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Allah turunkan Al-Quran, makanya para sahabat-sahabat Rasulullah berlomba-lomba membacanya. Umar bin Khattab selang semalam khatam, Utsman bin Affan 3 hari sekali khatam, Ali bin Abi Thalib seminggu sekali khatam, Imam Syafi'i 60 kali setiap Ramadan khatam. Jadi mereka jamaah sekalian berlomba-lomba. Kenapa? Ada khairat, ada kebaikan yang harus diperlombakan.
sebagai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, ini pahala diobral sangat dahsyat oleh Allah. Apalagi nanti di 10 yang akhir, Ashrul Awakhir. Mari kita terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan istiqomah ini kita akan mendapat derajat takwa. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Untuk muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.